siapkan pernyataan kesepakatan perdamaian. Tidak, kita fokus gitu. Yang sekarang nanti kami lemparkan kepada beberapa untuk bisa membahas dalam pernyataan kesepakatan perdamaian itu bagaimana dengan proses pengukuran itu, pengukuran tanah yang tadi sudah disampaikan itu. Terus kemudian terhadap pengerusakan yang sudah terjadi di kampung, baik dari pihak Alusi Kerawain, Sangliat Kerawain maupun Sangliat Yul, itu mau diselesaikan seperti apa? Apakah diselesaikan di sini tuntas? Kalau di sini tuntas seperti apa? Ataukah nanti dikembalikan ke setiap desa untuk diselesaikan secara adat di Natir? Silakan nanti disampaikan singkat, padat, dan jelas. Kami berikan kesempatan pertama kepada Pak Pastor nanti selaku tokoh agama, kemudian kepada kedua kepala desa dan tokoh adat dari masing-masing desa, satu orang saja, jadi ada 5. Pertama, kami berikan kesempatan dulu, fokusnya di situ saja. Jadi outputnya nanti kita akan buat kesepakatan, pernyataan kesepakatan perdamaian. Kita perlu bahas saja bagaimana, apakah pengukuran ini perlu dilanjutkan atau dihentikan sambil dilakukan, dibicarakan, dikoordinasikan di tingkat desa dulu atau seperti apa, singkat saja. Terus kemudian pengerusakannya seperti apa. Jelas ya? Baik, kami berikan kesempatan pertama kepada Pak Pastor Paroki. Yang terhormat Pak Pastor Paroki, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, pimpinan SKPD, Bapak Camat Pemilihan, Bapak Kapolsek Bapak Ramil, Bapak Kepala Pertanahan, dua kepala desa yang saya hormati bersama wakil-wakil dari kedua desa ini. Ya, saya sendiri sebagai tokoh gereja di wilayah dua desa yang bertikai ini, prinsipnya desa ini ya dari sisi itu selalu ada secara damai saja ya, secara kekeluargaan. Apalagi mereka ini dari titik sejarah, mereka adik kakak, lalu mereka makan bersama di atas satu tanah. Jadi perdamaian bisa jalan. Nanti soal pengerusakan korban ini saya tidak bisa mengatakan lebih jauh. Tidak tahu dari dua desa ini punya keputusan apakah lanjut ke ranah hukum ataukah itu diselesaikan secara adat kakak adik kandung, kakak adik bersaudara, dengan caranya bagaimana yang dirugikan, mana yang itu. Saya pikir juga kalau boleh diselesaikan secara adat sebagai kakak beradik. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pastor. Kemudian kami berikan kesempatan kepada Kades Sangliat Yul. Masuk saja to the point terkait dengan yang sudah saya sampaikan. Singkat pada jelas. Mohon izin, saya kepala desa sudah dari dulu dilantik, saya bertanggung jawab terhadap rakyat. Saya menjaga keamanan dan ketertiban rakyat manusia. Tapi di perbuatan tidak terpuji. Tidak terpuji. Kalau bicara pada adik kakak gandum tidak akan terjadi. Ini sudah terjadi kalau kita bicara apa. Ini tidak mungkin satu keputusan yang terhormat Bapak Pejabat, Bapak Dandim dan Bapak Kapolres. Saya punya tim ada dengan hormat. Tidak bisa saya ambil. Sudah mandi dan berenang semuanya ini politik. Saya punya harga diri dan saya korban Bapak Pejabat, Bupati yang terhormat. Tapi kalau Kades, saudara saya, adik saya ini, anak saya, Bapak, bagaimana? Mohon izin saya tidak menangkai uang. Harapannya Bapak Bupati yang kami hormat, saya di lahan saya tidak melewatkan, tidak melanggar Bapak Pejabat, Bapak Kapolri, Dandim. Ini yang saya merasa kecewa. Lalu berbuat dulu baru kita bicara damai.
Ini bagaimana tidak hormati sebagai Bapak Pejabat, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan sampai Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan selanjutnya Bapak Pastor juga. Kita orang insan, kita harus menjaga. Ini buat dulu baru bicara ini ada apa ini. Orang-orang oknum-oknumnya kami minta oknum-oknumnya coba ditelusuri dan terakhir itu saya sudah minta. Saya lihat dong kedamaian kami selalu beri dan kami tinggalkan. Mungkin sedikit dan singkat pada demikian, mohon maaf dan kurang. Terima kasih. Baik Pak Kades, kami berikan kesempatan dulu kepada salah satu tokoh adat dari Sandiaga. Tidak ada, semua ada, dua adat. Silakan. Fokus saja untuk masalah yang tadi kami sudah sampaikan ya, karena kalau dia melebar dari persoalan kami tidak akan mengerti. Jadi terkait dengan pengukuran itu apakah perlu dilanjutkan atau dihentikan untuk dibicarakan antar desa, dan kemudian terkait dengan pengurusakan itu apakah diselesaikan di sini atau nanti dikembalikan untuk dibicarakan di nader antar kedua desa. Itu saja fokus supaya jangan dia melebar. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Yang terhormat Pak Bupati, Pak Kapolres dan Pak Dandim dan semua kita yang ada di kesempatan ini yang saya hormati. Sudah melewati arahan dari Pak Bupati, Pak Kapolres, bahkan Pak Dandim. Kami jadi paham tujuan yang akhir adalah damai. Kami siap menjemput, tetapi juga kita belajar untuk melangkah yang teratur, tertib dan teliti. Kami bilang seperti ini, bahwa masalah pengukuran areal untuk masyarakat, saya kasih gambaran supaya jadi jelas, jangan terselubung akhirnya menjadi tanda tanya. Sedangkan warga desa saja yang punya ukuran sebidang tanah untuk disertifikasi, ada keributan di lokasi. Tetapi sudah diingatkan oleh pemerintah desa, ketika salah paham datang di pemerintah desa, sehingga dibetulkan lalu kembali ke lokasi. Dan saya pikir hal ini juga antar pimpinan dua belah pihak ini juga harus seperti itu. Kami tadi saya tanya Pak Kepala Desa bahwa lokasi yang menjadi masalah Bapak tahu atau tidak? Pak Kepala Desa bilang saya tidak tahu. Karena itu bila saya bilang kalau tidak tahu, maka ada sangat kerawan rasakan bahwa dilecehkan atau tidak dihargai atau melangkai, datang sampaikan sebagai orang bersaudara dan bisa selesai. Bukan seperti itu. Untuk itu saya bilang seperti ini. Nanti ke depan menjadi hasil musyawarah kedua desa ini. Tetapi saya bilang begini. Kemarin terjadi panahan kepada salah seorang ibu desa Sandiadol. Saya bilang dapat panah di mana? Bilang di lokasi. Saya bilang siapa suruh ke lokasi? Pulang di rumah berobat sendiri. Karena tidak perlu ke lokasi. Itu kewenangan orang lain. Dengan demikian juga saya bilang seperti ini. Kenapa rusaki barang yang tidak bernyawa, tidak bergerak? Kenapa rusaki? Jangan rusaki, itu perbuatan anarkis yang perlu kita melangkah ke tempat lain. Untuk itu saya sampaikan bahwa untuk pengrusakan barang wajib dipulihkan, itu wajib. Sedangkan perbuatan anarkis sebagai orang bersaudara kita selesaikan dengan cara damai, tetapi dengan cara yang cukup tegas, sehingga tidak orang semena-mena buat dia punya langkah yang cepat. Dong pikir ada masa jadi pergi kasihan juga nanti masa yang tanggung jawab. Yang kami sesalkan bahwa saat terjadi pengurusan itu pakai sangat ada. Saya sesalkan. Mengapa itu bisa terjadi? Kalau kepala desa ada, tidak bisa terjadi. Bila perlu kalau masa bisa terjadi sekali. Tetapi tidak berulang-ulang sampai sepanjang jalan, pisang-pisang ditebang, lalu tanam feri. Tanam feri itu tanda saklar, diundang untuk bermusyawarah. Karena itu diundang bermusyawarah tanam feri, saya hargai. Tetapi tidak boleh merusaki. Merusak ini saya pikir, saya masyarakat saya tahu itu salah.
Semboleh. Dan kalau ini kita buat pembiaran akan terulang terus, maka desa tidak akan aman terus. Desa tidak akan aman terus. Untuk itu saya berharap bukan untuk warga desa bersaudara Sanglet Rowain, Sanglet juga kita memperhatikan sebagai orang bersaudara. Bukan caranya seperti ini, cara pendekatan. Masyarakat Temporo saja bisa pendekatan lalu datang di kepala desa selesai. Sementara ini bos-bos besar ini tidak bisa koordinasi, miskomunikasi yang tidak. Jangan terpedada mau hantam saja dan saya tanggung jawab karena saya kepala desa. Itu bohong. Yang luka sekarang dia tidur sendiri, nikmati dia punya rasa sakit sendiri. Bukan kepala desa yang tanggung jawab. Kemarin dari korban juga kepala desa 2 enak, senang karena warga desa sudah bertikai dan merasa diri angkuh. Tetapi masyarakat diperankan, dikorbankan. Jadi saya izin Pak, kami siap untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, tetapi tindak tegas perbuatan lagi kita tetap jalani. Kalaupun disepakati untuk dibuat secara baik, supaya kemudian ini jangan terjadi lagi untuk masyarakat desa Sanglet atau Sanglet Rowain. Hari ini perbuatan dari masyarakat desa Sanglet Rowain merusak barang milik desa Sanglet. Jangan sampai kalau kita membiarkan besok lagi Sanglet merusak barang dari Sanglet Rowain. Jadi kita tidak hanya cepat-cepat selesai lalu itu mengendap nanti membawa busuk dan akan tercemar. Saya sangat berharap untuk diselesaikan. Kita tidak bosan dengan waktu, tetapi kita bosan dengan keadaan yang tidak terulang lagi. Itu peran kita untuk mengatasi semuanya. Untuk sementara, terima kasih. Bisa dipertegas untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Intinya begitu ya, Bapak. Siap. Berikut kami berikan kesempatan kepada Pak Kades Sanglet Rowain. Silakan. Singkat saja, fokus di yang tadi sudah saya sampaikan. Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perlu kami sampaikan terkait dengan proses pengukuran. Kami mengharapkan agar segalanya diulurkan waktu. Yang kedua, penguluran waktu bukan berarti bahwa tidak akan berjalan, tetapi marilah kita duduk bersama sebagai saudara. Hal peristiwa kemarin hanya mencoreng muka kita. Saya sendiri tadi sudah sampaikan, waktu bergulir lebih cepat, secepat kilat. Saya hanya manusia biasa. Dan mana melerai, dari mana mengantarkan. Tidak ada unsur benci dalam saya terhadap keluarga adik kakak yang ada di Sanglet. Saya tidak pernah menjelekan atau memberikan kebusukan kepada saudara-saudara saya. Tapi ingat, bahwa karena cinta damai saya mengayomi masyarakat saya kembali. Tetapi kalau dinyatakan bahwa bangunan itu saya pimpin masa lalu kesusahan, Tuhan akan mengutuk saya. Video saya ada di rekam. Lalu terkait pengerusakan, ya, pengerusakan sumur saya tidak tahu, pengerusakan yang lain saya tidak tahu. Ini ada dalam permasalahan konflik. Nanti diatur dipertimbangkan seperti apa. Tapi mereka yang lupa dari hati nurani saya yang paling dalam, apalagi seorang wanita, dengan keuangan pribadi saya akan menjamin kesehatan dia. Itu saja informasi dan harapan dari saya, akan ditambahkan dulu para pengurus dan delegasi saya. Mohon maaf Pak, makanya belum tegas ya, pengerusakan diatur kemudian ini diatur secara kekeluargaan antar kedua desa nanti dinatir atau seperti apa? Iya, karena terkait dengan pengerusakan kendaraan ini, kalau dikatakan bahwa terjadi kerusakan semata-mata dituangkan ke posisi desa Sanglet Rowain. Apa kronologisnya? Kendaraan yang diparkir itu di belakang umat Sanglet. Jadi waktu pengejaran ada mereka yang tabrak kendaraan jatuh, lalu akhirnya kesalahan ini dilupakan untuk semata-mata di Sanglet Rowain juga kami tidak puas. Kalau memang itu benar-benar nyata kerusakan oleh perbuatan masyarakat di Sanglet Rowain,
maka kata dikembangkan oleh Sanglet Trawai. Ya, saya fokus saja pertanyaan ya, supaya kita langsung tidak boleh bertele-tele. Prinsipnya bahwa kerusakan itu apakah mau diselesaikan di natir, apakah itu sudah termasuk korban kerugian untuk korban kemarin ya? Apakah mau diselesaikan di natir nanti, termasuk itu motor dan pisang yang ditebang itu diselesaikan nanti antar kedua desa di natir atau seperti apa, supaya kita konkretkan sekali. Iya, kalau berbicara natir tidak mungkin dalam konteks ini kami ada dalam satu natar. Karena natar ini beda-beda desa. Kan tidak mungkin dalam kondisi keamanan yang tidak serius tiba-tiba kami desa Sanglet Trawai harus duduk bersama di desa Sangletol dalam natar, dan demikian Sangletol akan berada bersama kami di sebuah natar, sehingga proses ini tadi saya bilang akan diselesaikan. Mungkin ada pihak-pihak yang dapat membantu kami mediasi secara lanjut juga, maka kami akan terima segala respon. Baik. Iya, terima kasih. Kami berikan kesempatan, terima kasih Pak Kades. Kami berikan kesempatan kepada salah satu tokoh adat dari Sanglet Trawai. Silakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pendapat saran atas pertikaian ini. Yang pertama, hal ini terjadi karena kurang kontrol. Sumber kurang kontrol itu bersumber pada suatu konvensi di dalam rumah kampung panjang atau rumah panjang yang terdiri daripada 3 kampung. Orang kaya besi dari yang dasar, orang kaya Arung dari Sanglet Dol, dan orang kaya Fanyet dari Sanglet Trawai sudah punya suatu keputusan bahwa makan bersama, tetapi hak untuk mengolah dalam makan bersama harus mengetahui tiap-tiap penggal tanah yang dimiliki oleh tuan tanah tersendiri. Dalam hal ini saya tidak bisa katakan siapa yang melawan konvensi ini, tapi kenyataan ada di dalam lapangan, dan kenyataan itu yang membuat sehingga kerusakan-kerusakan itu bisa terjadi yang sudah lama disimpan dan didendamkan. Apakah ada mata-mata yang melihat hal ini? Adakah hati yang melihat hal ini? Kapan diadakan suatu pengobatan? Pernah terjadi tahun 1937, kedua desa ini baku panah di daerah Lahkoi, berjalan selama 37 sampai 1949. Oleh ketua-ketua adat diadakan suatu rekonsiliasi dan diadakan suatu revitalisasi, tetapi tidak punya tempat. Pada saat pemerintahan Jepang punya sisa-sisa masih ada, kampung masih kosong dan masih tinggal di hutan-hutan, sudah dituntut diadakan suatu jejakan untuk perdamaian. Tetapi apa yang terjadi? Nasi tumpeng jatuh dan tertumpah di dalam perjalanan. Apa sampai terjadi demikian? Ada suatu ritual adat yang masih dilanggar, lalu revitalisasinya sampai sekarang tidak terjadi. Hal ini akan menjadi racun dari saat ke setiap saat. Dan satu yang sekarang terjadi adalah hal ini. Saya minta kesediaan dari tua-tua adat kedua desa untuk berunding kembali bagaimana cara membuat suatu rekonsiliasi di kedua kampung dan revitalisasinya, bagaimana cara sehingga aman itu aman yang murni dan tidak akan terulang kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mohon kesediaan dari bagian pertanahan supaya kalau hal-hal seperti ini mari sosialisasi dulu, minta masukan-masukan. Jangan sampai pada suatu ketika seperti terjadi kemarin
Yang jadi korban adalah masyarakat bodoh. Tetapi kita juga senang-senang. Yang berikut tentang hal kerugian dan lain sebagainya nanti diatur oleh kedua kepala desa. Kami siap menerima. Terima kasih. Shalom. Shalom. Yang pertama dari jurang pendapat beberapa tokoh kami sudah bisa dapatkan sedikit kesimpulannya ya, bahwa yang pertama itu kedua belah pihak siap untuk berdamai dan tidak akan mengulangi lagi. Ini akan dibuat dalam pernyataan tertulis, begitu ya. Itu sesuai dengan pernyataan yang tadi disampaikan. Setuju dong? Kemudian yang berikut mengenai pengukuran ini supaya disepakati ditangguhkan dulu sambil dibicarakan antara kedua desa. Begitu dong? Kemudian yang berikut terhadap masalah kerusakan ini disepakati untuk nanti dibicarakan antar kedua desa. Ada tawaran kalau bisa difasilitasi, nanti hal ini bisa difasilitasi oleh camat dengan melibatkan forum koordinasi pimpinan kecamatan. Nanti kami juga bisa dilibatkan untuk membantu kedua belah pihak kapan dan waktunya di mana itu nanti bisa disampaikan kepada kita ya. Bisa begitu tuh Pak Camat. Jadi ini sudah ada kesepakatan garis-garis besar ini yang nanti akan dituangkan dalam pernyataan kesepakatan secara tertulis, dan setelah selesai ini nanti kami mohon kesediaan dari Kades dan tokoh adat tadi untuk pernyataannya kita tanda tangani, nanti diketahui juga oleh camat dan forum koordinasi pimpinan kecamatan. Apakah ini nanti perlu diketahui juga oleh Pak Bupati dan Pak Dandim 1507 Somaki dan Pak Kapolres Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya nanti kami minta petunjuk dan arahan dari Pak Bupati. Jadi prinsipnya terhadap hal yang tadi sudah disampaikan itu setuju akan dilakukan seperti itu kan Bapak-Bapak sekalian? Setuju Pak. Setuju? Setuju. Belum ada dari kanan belum ini. Setuju? Izin Pak. Iya. Silakan. Ya Pak, jadi atas beberapa tokoh dari dua desa yang telah mewakili kami tim, kami mohon dipertimbangkan dalam pernyataan hari ini yang kita tuangkan. Kenapa? Saya mengacu dengan Pak Saudara pimpinan dari Kepala Desa Sanglet Kerwai bahwa masih ada buka ruang lagi untuk kita mediasi. Dengan demikian dibuka ruang untuk mediasi kedua itu dulu, baru kita melaksanakan satu perjanjian perdamaian di situ. Karena kita membuat perdamaian, tetapi kalau masih ada ruang lagi untuk kita melaksanakan mediasi, tidak ada makna hari ini kita melaksanakan penandatangan mediasi, kecuali disampaikan hari ini bahwa kedua desa bertanggung jawab untuk memfasilitasi mediasi selanjutnya. Silakan Pak. Tapi untuk kesepakatan saya pikir ditangguhkan dan diberikan ruang lagi sesuai dengan permintaan Kepala Desa Sanglet Kerwai. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Jadi kita fokus di yang tadi sudah saya sampaikan. Dari fokus di pengukuran yang pertama perdamaian. Perdamaian untuk menyatakan komitmen para pihak sehingga tidak mengulangi lagi apa yang sudah terjadi untuk menjaga kondisi ketentraman masyarakat. Kemudian pengukuran itu ditangguhkan. Kita sampai di situ saja dulu. Tetap
Kalau bicara tentang kesepakatan mengenai pemanfaatan ketuanannya, itu bukan wilayah kami. Nanti silakan dicari tempat lain untuk tidak. Kita sudah sepakat ya. Kami cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Sekdes sesuai dengan jawaban dari Pak Kades dari tokoh adat Sangkiat Rawan. Jadi kita tidak melebar lagi. Izin Pak, maaf. Jadi penyampaian kami sumbernya bahwa lewat tindakan-tindakan anarkis perlu diselesaikan secara musyawarah, walaupun berbeda natar tapi makna satu dan tujuan satu. Ini perlu kita garis bawahi. Beda natar tetapi punya makna tujuan satu. Untuk apa diistilahkan di Tanimbaring bahwa natar? Natar memang tempatnya berbeda, tapi makna dan tujuan itu satu. Yang pertama. Kemudian untuk membatasi program daripada PTLS ini, kami bermohon bahwa program ini tetap jalan, tetapi perlu ada areal yang wajib diberikan ukuran kepada warga desa. Kenapa? Karena kemarin ini di Sweri itu sampai pada kami punya dapur-dapur, Pak. Jadi wajib hari ini saya katakan yang Sweri di dapur itu perlu disertifikat. Terima kasih. Ya, kami tidak berikan kesempatan lagi. Kita luruskan sampai di situ saja. Jadi kita tidak berikan kesempatan lagi. Intinya ada di situ, ditangguhkan dan dipercepat untuk membicarakan antara kedua belah pihak. Jadi bukan dihentikan ya, bukan ditangguhkan. Maksudnya prosesnya tetap berjalan, tapi setelah pembicaraan antara kedua belah pihak gitu. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Sekdes Sangleton, kami berpikir bahwa untuk masalah pengukuran untuk sementara dihentikan. Karena kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Sekdes Sangleton, tetap muncul konflik. Karena 3 desa ini tadi sudah disampaikan bahwa makan bersama. Tapi pikir cukup ya? Iya. Kami hentikan. Jadi kami minta kepada berarti maksudnya. Terima kasih. Saya mohon maaf sekali, kami tidak supaya dia bisa efisien waktu rapat ini kita batasi. Kami pikir kita sudah ada pada titiknya ya. Jadi itu bukan menghentikan, tetapi menangguhkan. Kan dia ada di antara itu. Maksudnya untuk sementara menangguhkan berarti prosesnya dia tetap jalan, tetapi selama belum ada musyawarah antara kedua belah pihak itu untuk sementara belum. Justru itu musyawarahnya harus dipercepat, maksudnya begitu. Pembicaraan antara kedua belah pihak itu harus dibicarakan secepatnya. Jadi intinya di situ ya. Kita sudah sepakat, sebenarnya ada perbedaan penafsiran saja mengenai menghentikan dan tetap dilakukan. Jadi istilah yang akan kita gunakan dalam kesepakatan perdamaian itu adalah menangguhkan. Dia jalan tapi sepakat dulu baru akan jalan, gitu ya. Jadi kami pikir kita sudah sepakat ya, nanti kita tuangkan dalam pernyataannya apa yang sudah disampaikan, supaya itu menjadi pedoman bagi para pihak. Yang tadi sudah disampaikan pokok-pokok yang nanti kita tuangkan dalam pernyataan kesepakatan itu, kita akan buat secara tertulis dan ditandatangani para pihak supaya bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan di tingkat desa masing-masing ya, gitu ya. Kita sepakat kan? Ya, izin Pak. Sudah, kami tidak buka waktu.
kami tidak beberapa waktu lagi prinsipnya kepada tokoh-tokoh yang kami sudah berikan, itu sudah bagian dari representasi dari masyarakat dan sebagainya. Dengan demikian kita sudah ada pada kesimpulannya ya. Kita sudah ada pada kesimpulannya. Mungkin Pak Camat, ya. Dan oleh karena itu yang disampaikan soal penangguhan itu saya paham. Nanti lanjut atau tidak lanjut kita sepakat semua. Saya mengerti Pak Sekdes tadi juga. Jadi soal ini kita jangan panjang lebar lagi. Sudah pasti bahwa kita sepakat yang pertama adalah damai. Itu sepakat pertama itu damai. Sangliat Dol, Sangliat Krawai itu damai. Soal tadi kesehatan ibu itu tadi sudah ada ya dari Pak Kades. Soal pengerusakan tadi untuk tanaman itu kita bicarakan bagaimana caranya nih. Ganti apa? Benda adat sedikit kah? Karena kebetulan dari Sangliat Kerawan yang ini benda adat sedikit kah atau bagaimana? Untuk motor sama-sama kah? Kita bicara nanti begitu. Karena memang sudah ada satu kesepakatan di situ adalah damai. Jadi saya paham kita tidak perlu berdebat lagi pemerintah daerah. Nanti kita bicarakan di sana. Yang penting bahwa tidak ada cerita lagi konflik. Saya paham tadi Bapak tuh ada ya, Bapak mantan juga saya paham. Jawabannya cuma damai. Tinggal bagaimana saja untuk pengurusakan tadi, jawaban tadi yang ketemu saudara yang sakit tadi. Nah, itu yang ketemu bicarakan sepakat lalu kemudian dibuat persetujuan bersama. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa. Ya, itu yang kita tempuh dari Sangliat Dol bagaimana bisa? Seperti itu, Bapak mantan? Bisa? Untuk sementara. Ya baik, saya paham. Jadi Bapak izin Pak pejabat saya bisa paham masyarakat saya. Saya bertanggung jawab. Nanti kemudian kita bicara. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Camat. Intinya saya tidak lagi mengenal apa yang sudah disampaikan, yang sudah dibicarakan. Cuman satu harapan kami, saya percaya juga itu harapan dari Pak Kapolres dan juga Pak Dandim dan ibu kita semua, bahwa apa yang telah kita bahas di tempat ini, kita komitmen konsisten untuk melakukannya, melaksanakannya, sehingga apa yang diinginkan yaitu kedamaian itu bisa tercipta antar kedua pihak. Dan yang diberi tanggung jawab baik Pak Camat atau Pak Kepala Desa dan yang lainnya laksanakan tanggung jawab itu dengan baik. Dan juga kami mohon bantuan karena tadi ada yang minta fasilitasi nanti dari pihak Pak Kapolres, Pak Dandim, dalam hal ini juga Pak dan Ramil, Pak Kapolsek dan kami dari Pemda, terutama dalam hal ini Kesbangpol dan Kominfo dan pihak lainnya. Mari kita sama-sama bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga kedamaian itu tercipta bukan saja di Kecamatan Tambrian, terlebih khusus di kedua desa Sangliat Kerawain dan Sangliat Dol, tapi untuk kabupaten kita, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Karena yang tadi juga disampaikan juga oleh Pak Kapolres maupun Pak Dandim, bagaimana kita mau membangun kabupaten ini untuk menjadi lebih baik lagi kalau kita sendiri tidak kompak. Ya. Yang pertama kita kompak dulu, kita ciptakan rasa aman, nyaman dan damai sehingga para investor bisa masuk ke daerah kita, ya kan? Sehingga kalau investor masuk, peluang kerja ada, kesempatan kerja ada, otomatis masyarakat kita bisa terlibat dalam aktivitas pembangunan yang ada. Dengan demikian timbul pendapatan kepada masyarakat. Pendapatan itulah yang mengakibatkan kesejahteraan kita meningkat. Itu adalah tujuan. Nah, sehingga momen ini, forum ini menjadi sangat penting, dan ini mungkin jadi catatan bagi kita semua supaya ke depan kita semaksimal mungkin berupaya supaya tidak ada lagi terjadi gesekan-gesekan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga perlu komunikasi dan koordinasi. Dan kami tegaskan, baik saya, Pak Kapolres maupun Pak Dandim tegaskan komunikasi paling penting. Bapak Ibu ya, jadi saya harap kita semua
hadir, kita komitmen ya. Setuju kita komitmen? Setuju dengan apa yang telah kita bahas di siang hari ini. Baik, semua sudah sepakat, semua setuju. Dan pada akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kapolres, Pak Dandim, dan semua pihak yang hadir pada kesempatan ini. Dan mungkin tadi ada kata-kata yang unik, kami juga mohon maaf. Dan pada akhirnya kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Sampai. Memang luar biasa. Kades Tuhan memang luar biasa. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Ya.